Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Wisuda Daring periode ke-15, Wisuda Diploma 3, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Gunadarma, yang insya Allah sama-sama kita akan laksanakan pada tanggal 5 Februari tahun 2022, tepatnya hari Sabtu. Pada kesempatan kali ini, tentunya rekan-rekan calon wisudawan yang saya hormati dimanapun Anda berada, terima kasih telah bergabung untuk briefing dan juga gladiresik yang sebentar lagi akan kita sama-sama laksanakan. Kami panitia dari studio Kampus F8, Studio IGTV, Fakultas Kedokteran, Fakultas Gunadarma yang berada di Kelapa II, Depok, mencoba untuk memberikan berbagai informasi terkait dengan protokol dan juga ketentuan pelaksanaan wisuda daring bagi kita semua tentunya dan segenap calon wisudawan dimanapun Anda berada. Dan juga sedikit ada penjelasan teknis bagaimana hal-hal yang perlu kita cermati dengan berbagai tahapan pelaksanaan nanti. Pada kesempatan ini tentu yang sama-sama kita hormati juga telah hadir Wakil Rektor 3 untuk Universitas Gunadarma, yaitu Bapak Dr. Irwan Bastian Eskom MMSI di aplikasi Zoom. Dan juga sedikit memberikan sambutan dan juga pengarahan kepada kita semua. Baik rekan-rekan calon wisudawan dimanapun Anda berada, kita langsung mulai saja. Yang pertama kepada Bapak Dr. Irwan Bastian Eskom MMSI, Wakil Rektor 3 Universitas Gunadarma, kami mohon untuk memberikan sambutan dan sedikit pengarahan. Saya persilakan Bapak Dr. Irwan. Terima kasih Bapak Dr. Teddy Aswari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Panitia Wisuda Daring Universitas Gunadarma, Bapak Cahyo Dwinurti SSI MMSI, Bapak Profesor Dr. Budi Hermana, Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim, Bapak Dr. Budi Trijanto, Bapak Dr. Teddy Aswari, Bapak Dr. Tubagos Maulana, Bapak Dr. Afinanta, dan tentunya seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada para calon wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita bertemu di cloud meeting, Zoom meeting, untuk melaksanakan kegiatan atau persiapan wisuda daring. Terima kasih atas kehadirannya pada acara pengarahan dan sekaligus gladiresik wisuda daring. Atas nama pimpinan dan juga panitia wisuda daring Universitas Gunadarma, saya mengucapkan selamat atas kelulusan saudara-saudara, baik lulusan D3, S1, Magister maupun Doktor, S3. Wisuda akan diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 sebanyak 2 sesi, pagi dan siang. Tentunya saudara-saudara, para wisudawan, wisudawati diharapkan hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Acara wisuda merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan bagi para lulusan, orang tua maupun keluarga wisudawan, wisudawati. Oleh karenanya, walaupun di masa pandemi saat ini, Universitas Gunadarma tetap berupaya mengadakan wisuda secara daring. Para calon wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, demi suksesnya acara wisuda nanti, kami mengadakan pengarahan pada pagi hari ini dilanjutkan dengan gladiresik. Untuk itu, saya berpesan kepada saudara-saudara semua agar menyimak arahan dari panitia, mengikuti semua kegiatan ini sampai selesai, sehingga saudara-saudara dapat memahami tata cara wisuda daring. Tentunya atas partisipasi semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama mensukseskan wisuda daring pada hari Sabtu 5 Februari 2022. Insya Allah dengan kerjasama yang baik dan persiapan yang dilakukan oleh panitia, penyelenggaraan wisuda dapat terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Irwan Bastian Eskom MSI atas sambutan dan juga pengarahan bagi kita semua. Rekan-rekan calon wisudawan dimanapun Anda berada, kita langsung masuk kepada informasi yang akan diberikan oleh Stage Manager yaitu Bapak Dr. Budi Prijanto terkait dengan ketentuan dan protokol pelaksanaan wisuda daring periode ke-15 ini. Kepada Bapak Dr. Budi Prijanto, kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Deddy Oswari, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Irwan Bastian Eskom MMSI, yang saya hormati Ketua Panitia Wisuda Bapak Dr. Andes Cahyo Dwinurti SSI MM, kolega saya Panitia Wisuda Daring Universitas Gunadarma, ada Pak Dr. Teddy, Pak Dr. Avinanta, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses dan salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan kali ini dalam rangka melaksanakan briefing sekaligus simulasi pelaksanaan wisuda daring yang sudah memasuki periode ke-15 ya Pak Teddy ya. Nah, ini perlu dilakukan karena wisuda daring, walaupun sudah dilakukan untuk yang kesekian kalinya tadi, saudara kan baru akan mengalami sekali. Maka perlu kiranya kita mempersamakan persepsi, atau setidaknya kami dari panitia perlu memberikan arahan-arahan agar saudara bisa mengikutinya, dan nanti pada hari hanya pelaksanaan wisuda daring bisa berjalan dengan lancar seperti yang sudah-sudah. Untuk itu kami mohonkan perhatian sebentar akan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saudara sebagai wisudawan harus sudah dinyatakan lulus dan juga saudara sudah mendaftar sebagai peserta wisuda daring, berikut juga menyelesaikan berbagai kewajiban sebagai calon wisudawan sehingga saudara dinyatakan berhak untuk mengikuti wisuda pada tanggal 5 Februari 2022. Rasanya semuanya sudah melewati hal ini ya. Ini hanya sekedar menekankan kembali. Yang kedua, wisuda daring kita seperti biasa menggunakan kolaborasi dua platform, yang satu menggunakan cloud meeting, yang satu menggunakan live broadcasting. Cloud meeting kita menggunakan platform Zoom, terus kalau yang live broadcasting kita menggunakan UGTV. Nah, karena kompleksitas hal inilah maka sekali lagi perlu kami mengadakan briefing hari ini. Oke, secara umum saudara nanti di wisuda karena ini daring berada di rumah atau di satu tempat di mana saudara pilih gitu ya, di rumah masing-masing atau mungkin di ya silahkan di mana tempat yang saudara dan keluarga saudara merasa nyaman. Nah, dalam pelaksanaan wisuda saudara nanti akan didampingi oleh orang tua atau pendamping wisudawan siapapun, maksimal berjumlah 2 orang. Dan harapannya 3 aktor utama, 2 orang pendamping dan saudara selaku wisudawan bisa tertangkap secara utuh di dalam 1 frame video selama prosesi wisuda berlangsung. Nah, berikutnya, 1 wisudawan itu berhak memiliki atau mendapatkan 1 hak akses ke virtual room. Terus wisudawan diharapkan bergabung ke dalam virtual room yang tadi saya sebut Zoom kurang lebih 60 menit sebelumnya atau 1 jam sebelumnya, karena kita membutuhkan satu proses apa istilahnya ya, dalam bahasa gampang mungkin registrasi, tetapi secara teknis nanti mungkin dari tim teknis akan membantu menjelaskan mengapa butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Terus yang berikutnya, Anda masuk ke ruang Zoom menggunakan ID yang sudah kami tentukan ya. Seperti yang saudara bisa lihat di paparan yang sudah ditampilkan di device masing-masing ya. Ada nomor urut wisudawan,
terus underscore nama wisudawan, underscore kota. Ingat kota atau kabupaten maksudnya ya, daerah tingkat 2, bukan provinsi. Berapa kali kami menjumpai masih menuliskan di bagian belakang itu provinsi. Nih, contoh yang benar seperti yang ada di bawah, A001 underscore Raditya Sanggabuana underscore Tasikmalaya. Ya, di situ betul menyebutkan kabupaten atau kotanya, Tasikmalaya. Bukan provinsi, misalnya Jawa Barat, bukan. Ya, next. Nah, yang perlu diperhatikan, kamera video saudara jangan sampai dalam posisi di setting mirroring ya, terbalik. Tangan kiri seolah-olah jadi kelihatan tangan kanan atau sebaliknya. Nah, dalam konteks ini juga saudara harus memperhatikan posisi tempat duduk pendamping. Ya, yang di kiri wisudawan itu adalah pendamping yang nantinya bertindak selaku katakanlah pihak yang memindahkan kuncir atau menyentuh kuncir. Karena simbolisasi wisuda itu kan nanti pemindahan kuncir dari kiri ke kanan untuk D3 dan S1. Sementara untuk yang S2 dan S3 posisi kuncir tetap di sebelah kanan, nanti simbolisasi wisudawan hanya mengangkat kuncir sedikit dan meletakkan kembali. Nah, aktor yang tadi memindahkan kuncir atau mengangkat kuncir dan meletakkan kembali ke tempat semula, posisi duduknya harus ada di sebelah kiri wisudawan. Kalau ada pertanyaan, ada arahan itu harus ayah atau ibu, bebas, dari panitia siapa saja. Silahkan Anda sepakati sendiri dengan keluarga di rumah ya. Tapi ingat, nanti kalau sudah sepakat misalnya ayah yang akan memindahkan kuncir, berarti ayah harus ada di posisi sebelah kiri. Demikian. Terus yang berikutnya tentang background ruangan. Nah, background ruangan tentunya carilah space gitu ya, yang kira-kira pantas. Nah, pantas di sini memang agak susah untuk menerjemahkannya, tetapi paling tidak gitu ya. Satu, secara teknis ya. Ini teknis dulu, jangan backlight. Kalau belakangnya jendela pasti nanti hasil tangkapan gambarnya akan tidak bagus. Saudara sebagai aktor utama dengan dua pendamping nanti akan kelihatan gelap. Pernah mengalami seperti itu saya yakin saudara-saudara ya. Jadi jangan backlight. Terus di bagian belakang yang disebut pantas juga misalnya gitu ya, ada dekor, itu juga lebih bagus untuk memeriahkan suasana gitu ya. Silakan, kami tidak melarang, hanya jangan terlalu berlebihan. Saudara wisudawan dilarang menonaktifkan kamera tanpa adanya koordinasi dengan panitia. Nanti ada pendamping ya, host dari masing-masing kalian itu ada yang ditunjuk. Nah, ada sesuatu Anda harus koordinasi intens dengan yang bersangkutan. Next. Izin lanjut. Ya. Beberapa kali saya tadi sampaikan terkait penempatan kamera, tangkapan layar gitu ya, hasilnya kurang bagus, itu kan tergantung dari peletakan kamera juga. Nah, ini perhatian yang lebih harus saudara curahkan untuk hal ini. Seperti yang ditampilkan ini satu kondisi yang tidak ideal, ya, tidak bagus. Anda bisa lihat di situ pendamping kiri dan pendamping kanannya itu terpotong. Ini bisa jadi kameranya kurang jauh, ya. Ini jangan sampai terjadi di kalian nanti, karena ya ini kan acara spesial ya. Terus nanti Anda juga akan mengabadikan dengan mungkin tangkapan layar atau screenshot dan lain sebagainya. Kalau kondisinya seperti ini, ya tentunya saudara sendiri nanti yang akan kecewa ya. Next. Nah, ini juga, ini lebih parah lagi, kanan kiri terpotong
Terus yang baju biru pendamping sebelah kiri wisudawan, terpotongnya tidak hanya di samping tetapi juga di atas, ya kan? Terpotong juga. Nah, ini peletakan kameranya sangat tidak bagus, ya. Next. Nah, tadi hal-hal yang bersifat teknis gitu ya terkait dengan bagaimana agar gambar yang dihasilkan bisa sempurna lah, bisa bagus gitu ya. Banyak faktor yang mendukung. Satu, peletakan kamera. Kedua, posisi saudara duduk, tidak di belakangnya tidak jendela misalnya atau ada sinar yang begitu terang gitu. Nah itu perlu di trial error di rumah ya. Jadi kalau sudah menentukan posisinya di sebelah mana, silakan dicoba-coba peletakan kamera yang ideal di posisi berapa meter dari tempat duduk dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu hal yang teknis sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini terkait dengan pakaian. Pakaian ya umumnya wisudawan ya. Mengenakan toga itu pasti. Nah, dengan atribut-atributnya, mohon itu toga atribut-atributnya segala dirapikan terlebih dahulu, disetrika gitu ya. Sehingga ketika dikenakan pada hari Sabtu sudah dalam posisi top performance gitu ya, sudah bagus, sudah rapi gitu. Terus berikutnya pakaian di dalam toga itu yang laki-laki mengenakan kemeja putih lengan panjang, terus menggunakan jas lengkap. Jasnya diharapkan berwarna gelap, warna dasi bebas. Sedangkan untuk yang wanita mengenakan pakaian kebaya atau pakaian nasional. Kenapa ini kami harapkan seperti ini ya, karena ini kan sekali lagi momen spesial. Habis ini saudara mungkin bisa berfoto-foto ria gitu ya dengan keluarga dan lain sebagainya. Kan dalam kondisi sudah menggunakan pakaian resmi, pakaian yang spesial sesuai dengan acaranya. Nah yang pendamping menyesuaikan ya, yang ayah atau yang laki-laki jas atau batik diharapkan dengan panjang, sementara yang ibu atau yang wanita gitu ya menggunakan sama seperti wisudawan, kebaya atau pakaian nasional. Next. Nah, selama acara berlangsung, itu kamera diarahkan kepada wisudawan dan kedua orang tua. Tadi sudah saya sebutkan, posisi yang akan memindahkan kuncir, entah itu ayah atau ibu, harus duduk di sebelah kiri. Nah, berikutnya penting saudara perhatikan, sekali lagi penting saudara perhatikan, bahwa ketika nanti MC sudah menyebut atau membaca, misalnya, tadi A001 Raditya Sanggabuana Tasik Malaya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan ragu, jangan bimbang, jangan tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Terutama untuk yang akan memindahkan kuncir gitu ya. Itu langsung action saja. Langsung action memindahkan kuncir si wisudawan dari kiri ke kanan. Saya ulang, ketika MC membacakan wisudawan, misalnya A001 Raditya Sanggabuana Tasik Malaya. Kami masih menjumpai sering ya di antara kalian kayak termenung sebentar gitu ya, bertiga ini harus ngapain gitu. Ini jangan sampai terjadi. Sekali lagi jangan sampai terjadi. Selesai MC membacakan yang tadi, wisudawan sedikit menengok ke kiri, agar memudahkan si pendamping sebelah kiri untuk memindahkan kuncir dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, seperti itu ya, jelas. Saya rasa clear ini penjelasan saya ya. Nah kalau yang wisudawan S2, S3 ya tidak dipindahkan dari kiri ke kanan karena posisi kuncir sudah berada di kanan. Berarti si tadi yang berfungsi memindahkan kuncir kalau untuk S1, D3 gitu ya, tidak memindahkan kuncir, cuman mengangkat sedikit, taruh kembali. Next. Nah, beberapa hal yang kemungkinan terjadi setelah pemindahan kuncir. Nah, seperti ini. Karena ada pergerakan ya, setelah tadi dibaca pindah kuncir kan salaman ya dengan pendamping kiri, salaman juga dengan pendamping sebelah kanan. Nah, posisi kuncir kadang bergerak. Nah, ketika bergerak terus
posisinya tidak bagus, menutupi wajah. Nah ini boleh disingkap sedikit ya, dipindahkan sedikit. Nah yang seperti ini Anda harus care ya. Oke, next. Selama acara berlangsung, panitia dan host akan menonaktifkan fitur chat dan bertanggung jawab penuh memegang kendali kegiatan wisuda, termasuk juga mic akan dimatikan semua ya. Panitia berhak untuk menolak akses ke virtual room jika saudara loginya tidak seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus juga misalnya ada sesuatu hal gitu ya, Anda keluar masuk karena entah itu jaringan atau memang disengaja gitu ya, harapannya tidak. Panitia berhak menolak akses ke virtual room. Ya, nanti akan mengaksepnya ketika situasi dan kondisi sudah memungkinkan, artinya tidak mengganggu jalannya acara. Next. Ya, berikutnya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa acara wisuda ini kan merupakan kombinasi antara cloud meeting dengan live broadcasting. Live broadcastingnya nanti kan melalui UGTV. Nah, penting saudara tahu juga, dan ini juga silakan saudara kabarkan ke kerabat saudara-saudara bahwa ada acara wisuda yang live melalui televisi, yaitu UGTV dengan channelnya, kalau untuk yang analog di 54, terus yang digital di channel 32. Atau bisa juga melalui live streaming, seperti biasa bisa menggunakan handphone masing-masing gitu ya, baik itu yang apa namanya, application store itu juga ada, atau pakai Play Store juga ada. Ini UGTV mobile ya. Kalau yang live streaming tadi alamatnya Anda bisa lihat di situ, www.ugtv.co.id atau www.tv.gunadarma.sc.id. Nah, dokumentasi tayangan ini juga dapat Anda saksikan kembali, artinya akan disiarkan ulang melalui YouTube UGTV Official Channel. Next. Demikian hal yang perlu kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian seperlunya. Harapannya kami sudah bekerja keras untuk kesuksesan acara wisuda hari Sabtu. Selanjutnya kami membutuhkan kerjasama yang baik dari kalian semua, sehingga tujuan atau harapan kita bersama akan bisa terwujud, yaitu wisuda Universitas Gunadarma periode ke-15 bisa berjalan lancar dan khidmat. Kurang lebihnya demikian, nanti setelah ini kita akan lakukan simulasi untuk pemanggilan wisudawan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Pirjanto atas penjelasan terkait dengan protokol dan ketentuan pelaksanaan wisuda daring bagi segenap calon wisudawan. Rekan-rekan calon wisudawan, sebelum masuk ke simulasi ataupun gladiresik wisuda kita pada sesi pagi ini, sedikit ada penjelasan dari koordinator tim teknis wisuda daring, yaitu Bapak Dr. Afinanta Tarigan, terkait dengan hal-hal teknis apa saja yang memang harus kita coba refresh kembali, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman, Pak Dr. Afinanta akan menyampaikan beberapa poin saja. Saya persilakan Pak Dr. Afinanta. Ya, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon wisudawan yang akan diwisuda hari Sabtu tanggal 5 Februari. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas akan diwisudanya Anda. Dan menyambung dari penjelasan dari Pak Dr. Budi Prijanto tadi tentang bagaimana ini akan dilakukan, saya akan memberikan beberapa hal penting yang terkait dengan teknis. Pertama adalah kita menggunakan platform Zoom, tentunya kita sangat bergantung sekali dengan internet. Untuk itu periksalah sebelum Anda nanti mengikuti wisuda, apakah koneksi yang digunakan sudah stabil, sudah memenuhi
kecepatan atau bandwidth yang cukup gitu ya. Gunakan tools misalnya speedtest.net ataupun tools yang lain untuk mengecek kecepatan dan juga kestabilan koneksi internet yang nanti Anda gunakan. Akan lebih baik jika menggunakan WiFi tentunya. Kalau di rumah kita menggunakan broadband, misalnya menggunakan fiber optik, itu sangat baik. Jika tidak ada, gunakan 4G misalnya. Tetapi itu tadi mungkin saya anjurkan untuk dicek terlebih dahulu. Gunakan yang provider yang terbaik karena ini adalah momen di mana nanti akan diwisuda dan tentunya kita harapkan semuanya akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah perangkat yang digunakan. Akan lebih baik jika Anda menggunakan notebook atau komputer yang menggunakan webcam. Karena pertama biasanya webcam punya kualitas gambar yang lebih baik. Yang kedua adalah bahwa Anda juga bisa mengikuti jalannya wisuda melalui layar yang cukup lebar gitu kan, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan smartphone karena layarnya lebih kecil. Tetapi jika tidak ada masalah dan bahwa si screen itu harus dipasang secara landscape, gunakan tripod ataupun handphone holder yang bagus supaya stabil dan posisikan kamera Anda supaya framingnya itu baik seperti tadi yang sudah diberikan oleh Pak Budi Brijanto. Dan tentunya jangan lupa nonaktifkan mirroring. Di Zoom ada mirroring, itu nonaktifkan supaya nanti terlihat bahwa yang akan wisuda adalah pendamping yang ada di sebelah kanan. Kemudian pada waktu di wisuda, pandangan coba diarahkan kepada kamera yang sedang mengcapture, dan jika Anda di rumah akan mengikuti wisuda melalui Zoom dan juga live streaming ataupun live broadcasting, tetap kita melihat atau menjadi acuan adalah yang ada pada Zoom. Karena yang ada di live streaming maupun yang ada di live broadcasting itu ada delay sekitar 4 sampai 9 detik. Nah, jadi begitu nama Anda dipanggil ternyata sudah lewat kalau Anda mengikuti lewat live streaming. Jadi kita harus lewat mengikutinya atau menjadi panduannya adalah lewat Zoom. Kemudian admission jangan lupa tepat waktu karena nanti tim Zoom akan melakukan sorting terlebih dahulu. Jadi agar nanti waktu dipanggil itu sesuai dengan urutannya, mudah untuk ditemukan, nanti akan ada proses sorting. Itu kenapa Anda nanti harus masuk ke ruang Zoom tepat pada waktunya. Nah, kemudian selalu on cam, itu penting sekali karena nanti para pendamping akan melihat di kamera di layar apakah Anda misalnya kurang ataupun pencahayaannya kurang, apapun yang dilihat mereka para pendamping nanti akan melihat gambar saudara kemudian akan memberitahu jika ada yang dirasa perlu untuk dibetulkan. Nah, kemudian jika nanti Anda mengalami kendala teknis seperti misalnya mati lampu ataupun koneksinya putus ya atau yang lain, nanti jangan panik, hubungi aja pendampingnya. Jika Anda terlewati nanti hubungi pendamping, nanti Anda akan diberikan waktu pada sesi yang paling akhir di mana nanti akan dipanggil wisudawan yang terkendala teknis dari semua fakultas. Ya, kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Afinanta Tarigan atas penjelasan teknis. Semoga beberapa pesan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 dan juga State Manager Bapak Dr. Budi Prijanto serta Koordinator Tim Teknis Bapak Dr. Afinanta Tarigan bisa kita pastikan ya supaya persiapan di tempat masing-masing juga sangat baik, dan juga di studio tentunya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan Anda semua supaya pelaksanaan wisuda daring secara live nanti UGTV dapat terlaksana seperti biasanya yang sudah kita laksanakan periode 1 sampai dengan 14. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita langsung mulai saja gladi resik dan juga nanti ada pemanggilan simulasi beberapa perwakilan dari fakultas ataupun program studi masing-masing sesuai informasi yang telah disampaikan oleh koordinator peserta wisuda melalui aplikasi
Telegram oleh Bapak Ibu dosen tentunya yang bertugas di sana, dan juga aplikasi Zoom. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan juga ada beberapa mata acara nanti yang akan di-skip ya untuk mengingat kita menghemat waktu. Tentunya pelaksanaan ini bisa kita sama-sama rasakan bagaimana mulai dari flow Ibu Rektor ya memasuki ruang studio dan juga venue di mana pelaksanaan wisuda daring ini sampai dengan pemanggilan calon wisudawan yang mohon kerjasama dengan baik. Jika sudah dihubungi oleh Bapak Ibu dosen donatur di aplikasi Telegram, dapat kita saksikan sama-sama bagaimana timing serta apresiasi, reaksi dan juga gerakan teman-teman ketika dilantik di tempat masing-masing. Baik, kita akan mulai langsung simulasi ini, gladi resik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne dan Mars Universitas Guna. Pokoknya ini. Nanti kalau udah. Oh iya. Maaf. Hadirin yang terhormat, sidang terbuka Senat Universitas Gunadarma yang dilaksanakan secara daring segera dimulai. Prosesi Rektor dan Wakil Senat Universitas Gunadarma memasuki ruang upacara. Hadirin di studio dimohon berdiri. Cek. Tes. Kepada para calon wisudawan, baru saja simulasi awal dari pelaksanaan wisuda, yaitu prosesi rektor dan senat memasuki ruang upacara. Nah, setelah ini ada rangkaian pembukaan sebelum nanti masuk ke pemanggilan satu persatu wisudawan.
Adapun rangkaian pembukaannya seperti biasa, yang pertama adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya sambutan dari Ibu Rektor, sambutan dari Koordinator Kopertis atau LL Dikti kalau sekarang ya, wilayah 3 DKI Jakarta. Terus berikutnya menyanyikan himne dan mars Gunadarma, baru memasuki acara inti, yaitu pelantikan wisudawan, dan sesaat lagi kita akan simulasikan dan kita ikuti bersama-sama. Dipersilahkan. Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program Doktor Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah A001, Dr. Murniati Eskom MMSI, Depok. A002, Dr. Yuli Mahareta Arianti Eskom MMSI, Depok. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program Doktor Universitas Gunadarma. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan wisudawan program Magister. Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program Magister Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah B001, Raden Apit Priyatna Kusuma ST, Depok. B002, Agung Satria Eskom, Tangerang. B003, Ahmad Syauki ST, Depok. B004, Ayuning Tias SE, Depok. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program Magister Universitas Gunadarma. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan wisudawan program Diploma.
Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program Diploma Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah C001 Andira Triananda, Depok. C002 Tiara Safira, Depok. C004 Widi Alfrida Pramesti, Depok. C007 Fauzan Raffi Aryasena, Jakarta. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program Diploma Universitas Gunadarma. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan wisudawan program Sarjana Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan setelah persembahan lagu berikut ini, Prememori. Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program Sarjana Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah D001 Aji Santoso, Jakarta. D002 Aldi Heta Framana, Tangerang. D003 Atika Herlina, Brebes. D004 Catra Rahma Pasha, Depok. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program Sarjana Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan wisudawan program Sarjana Fakultas Sastra dan Budaya. Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program Sarjana Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah E001 Bima Rokanggoro Putra, Jakarta. E003 Israini Mirajuati, Tangerang. E004 Lutfi Hamid Fasa, Jakarta. E005
Muhammad Akmal Fadlur Rahman, Bogor. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma. Hadirin yang berbahagia, prosesi pelantikan wisudawan akan kita lanjutkan dengan program sarjana Fakultas Psikologi. Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah F001, Adinda Wulandari Cahya Pertiwi, Purwakarta. F002, Agatha Anastasia, Bekasi. F003, Alia Aulia Rizky, Bogor. F004, Ananda Hedieni, Kabupaten Bogor. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan prosesi pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi setelah persembahan lagu berikut ini, Prememori. Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah G001, Adab Abdullah, Jakarta. G002, Ahmad Daniel Ardi, Jakarta. G003, Alnando Tegar Bagaskoro, Bogor. G004, Anastasia Erin Pratiwi, Depok. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.
Pelantikan wisudawan. Pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma tahun 2022 oleh Rektor. Yang diwisuda adalah H004 Aldino Agung Gumelar, Bekasi. H005 Aldo Hidayat, Bogor. H007 Andika Mufid, Kabupaten Indramayu. H008 Andri Firmansyah, Bogor. Demikianlah pelaksanaan pelantikan wisudawan program sarjana Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan prosesi pelantikan bagi wisudawan yang mengalami kendala teknis. Prememori. Hadirin yang terhormat, sidang terbuka Senat Universitas Gunadarma segera diskors oleh Rektor. Dengan ini, sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda daring Universitas Gunadarma periode ke-15, saya nyatakan diskors selama 1 jam. Rektor dan perwakilan Senat Universitas Gunadarma meninggalkan tempat upacara. Tes. Ya demikianlah tadi kita sudah bersama-sama mengikuti simulasi pelaksanaan wisuda daring periode ke-15. Kami dari panitia ingin menyampaikan beberapa hal sekali lagi yang tadi kami temui ya, yang istilahnya ya belum sesuai harapan. Pertama masih ada kamera yang mirroring kayaknya settingannya. Jadi tangan kiri kayak jadi tangan kanan atau sebaliknya. Itu tadi ada. Terus yang kedua, ini yang krusial adalah ketika pemanggilan ya. Ketika pemanggilan nama untuk dilantik dengan simbolisasi tadi memindahkan kuncir atau mengangkat kuncir, ada reaksinya yang agak lama bahkan tidak bereaksi. Saya nggak tahu apa karena koneksi atau karena kekurang pahaman kalian ya. Saya tegaskan sekali lagi, jadi ketika sudah dipanggil A001 Raditya Sangga Buana Tasik Malaya, misalnya begitu ya. Selesai tet Tasik Malaya, nengok ke sebelah kiri, pindahkan kuncir dari ke kiri ke kanan. Kalau sudah silahkan saudara bersalaman sebagai rasa hormat kepada kedua orang tua, kiri dan kanan. Nah seterusnya harus memberikan salam kepada Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor seperti ini. Itu secara komplitnya ya. Ada yang lambat sekali lagi, tapi ada yang kecepatan. Ketika baru A001 sudah langsung pegang kuncir, sudah mau pindah saja. Tahan kalau yang begitu ya. Intinya sampai selesai bicara MC itu di kabupaten atau kotanya tadi. Depok atau Tasikmalaya baru bereaksi mindah kuncir.
Itu saja sih dari kami evaluasinya. Semoga ini menjadi perhatian kita semuanya. Dan untuk gladiresik atau briefing wisuda pada pagi hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara gladiresik pada pagi hari ini. Nanti pantau terus grup Telegramnya. Nanti kita akan melaksanakan apa yang sudah digladiresikan pada hari ini pada hari Sabtu mendatang. Oke, dengan demikian room segera ditutup. Jangan lupa untuk menyiapkan koneksi yang baik. Terima kasih semua.